Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Sujana. Saya mahasiswa dari Universitas Esa Unggul, Prodi Ilmu Hukum. Dan di depan saya ini ada Bapak Beni. Ya. Saya mau wawancarai. Boleh. Satu ya Pak. Ya. Mengapa kesadaran membela negara itu sangat penting? Baik. Terima kasih Anton. Bela negara itu menjadi sangat penting di tengah arus globalisasi yang kian deras. Sekarang budaya-budaya luar itu perlahan-lahan mulai masuk menguasai setiap sendi kehidupan Indonesia. Politik, ekonomi, hukum, semua sektor kehidupan masyarakat kita itu sudah mulai pelan-pelan tercemar oleh budaya-budaya asing. Oleh karena itu menjadi penting kita sebagai mahasiswa menjadi agen perubahan untuk memberi contoh pada masyarakat bahwa bela negara itu menjadi syarat mutlak bahwa kita mencintai Indonesia, mencintai negara di mana kita berdiri, tanah tumpah darah kita, dengan melakukan hal-hal yang positif sebagai upaya untuk menangkal budaya-budaya luar yang bertentangan dengan falsafah hidup bangsa, berbangsa dan bernegara. Jadi penting itu bela negara. Ini Pak, pertanyaan kedua ya Pak ya. Mengapa kita perlu mengadakan pembelaan negara meskipun negara kita sudah merdeka? Begini, merdeka dalam konteks yang Anton sampaikan itu dalam pertanyaan itu merdeka dari penjajahan. Tetapi penjajahan yang kita lihat itu kan seperti dulu kita dijajah oleh bangsa asing Belanda 350 tahun. Kan gitu. Nah, itu penjajahan kelihatan, tapi kan kita tidak pernah tahu bahwa ada penjajahan yang pelan-pelan mulai merasuk dan menguasai kehidupan kita. Saya ambil contoh, kemajuan informasi dan elektronik, iptek itu salah satu bentuk kita sedang dijajah kalau kita tidak mampu menguasai itu dengan baik. Jadi kalau kita sudah menanamkan nilai-nilai dalam diri kita, ada semangat untuk bela negara, ada semangat untuk bagaimana supaya kita menetralisir kemajuan iptek ini dengan pendekatan-pendekatan yang lebih nasionalis, pendekatan-pendekatan yang tidak bertentangan dengan ketimurannya kita hidup masih dengan nilai-nilai dalam Pancasila, kita hidup masih dengan falsafah kebangsaan kita masih hidup dengan semangat-semangat perjuangan kita, maka walaupun Indonesia sudah merdeka, itu merdeka dalam arti penjajahan dari bangsa luar, tapi kita belum merdeka dalam arti bahwa ada hal-hal yang lebih spesifikasi dalam kehidupan berbangsa kita itu kita tertinggal gitu. Sehingga butuh itu bela negara itu untuk menangkal ini, untuk menangkal jajahan-jajahan yang datang dari dalam bangsa sendiri gitu kan. Jadi penting bela negara itu. Dan ini masih ada pertanyaan Pak, pertanyaan kedua ya. Benarkah penjajahan tidak akan ada lagi di negara kita setelah 17 Agustus? Kalau penjajahan dalam konteks perang, saya yakin bahwa itu hampir mustahil lah untuk ada lagi. Tapi penjajahan dalam bentuk yang lain ada, setiap saat ada, selalu ada itu penjajahan itu. Tanpa kita sadar kita bisa dijajah dalam bentuk hal ekonomi kan, karena kapitalisasi pasar yang begitu hebat oleh pihak-pihak luar kalau kita tidak mengatur ini dengan baik bangsa ini. Gitu. Jadi kalau bicara tentang penjajahan, apakah tidak ada? Masih ada menurut saya. Tetapi penjajahan dalam artian bukan penjajahan dari bangsa asing, tapi dari dalam internal sendiri kita. Sehingga kalau kita tidak kuat, seperti tadi yang digariskan dalam Undang-Undang 23 2019 tentang komponen cadangan bela negara itu, agak sedikit mustahil kita melawan dengan penjajahan dalam bangsa sendiri. Gitu. Jadi menurut saya penjajahan itu selalu ada selama kita tidak bisa mengantisipasi, memperkuat basis bela negara kita untuk menentang penjajahan bukan dari bangsa luar tapi dari dalam bangsa sendiri. Kalau saya selalu ada, masih ada. Penjajahan itu masih ada. Itu. Dan masih ada pertanyaan lagi Pak. Mengapa TNI dan Polri masih tetap dibutuhkan sepanjang masa? Kita coba bayangkan begini. Orang diberi jalan itu bahwa untuk pejalan kaki harus berjalan di sebelah kiri, tidak boleh di sebelah kanan.
dia boleh nyebrang ketika lampu merah itu ada lampu tanda lalu lintas nyalanya merah, kuning hati-hati, hijau jalan. Kalau polisi tidak mengatur itu, coba kita bayangkan di lampu merah apa yang terjadi. Tabrak-tabrakan, tonjok-tonjokan, orang main jalan seberang-seberang aja, mobil lagi lalu-lalang gitu. Hancur kan negara ini. Jadi kalau menurut saya memang penting kepolisian tuh wajib harus mutlak ada sampai kapanpun untuk mengatur itu. Itu salah satunya. Kemudian tentara itu menjadi penting. Tentara itu tidak hanya untuk mempersiapkan diri untuk bertempur, untuk berperang, tidak. Tapi kekuatan militer itu digunakan untuk melindungi bangsa Indonesia, segenap tumpah darah Indonesia dan seluruh yang ada di Indonesia ini. Jadi menurut saya TNI dan Polri itu sampai kapanpun wajib dan harus ada di Indonesia. Baik, Pak. Ini satu lagi ya, Pak. Ya. Pertanyaan. Jelaskan upaya para peserta didik dalam berperan aktif membela negara. Peserta didik dalam arti ini kalau misalnya mahasiswa dosen ya. Oke. Nah, kalau dosen itu peserta didik. Oh, peserta didik mahasiswa dong. Ya kan? Peserta didik mahasiswa ya. Kalau mahasiswa, peran aktif mahasiswa yaitu tadi pesan saya, belajar dengan betul. Yang kedua, berprestasilah dalam bidang akademik. Yang ketiga, harus mampu menunjukkan ilmu kita pada saat kita kembali ke masyarakat. Intinya, wujud nyata daripada seorang mahasiswa itu, seorang peserta didik, untuk menunjukkan bahwa dia bela negara, dia cukup jalankan tridharma perguruan tinggi tadi, pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, penelitian dan pengembangan. Yang ketiga, pengabdian pada masyarakat. Kalau tiga-tiga ini dia sudah tunjukkan betul, ya itu wujud yang paling jelas, paling nyata, sinkron dengan Undang-Undang 23 tahun 2019 soal bela negara itu, komponen cadangan bela negara yang menjadi hak dari warga negara Indonesia, dan peserta didik juga menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Baik, sekian dari saya. Terima kasih ya, Pak, atas wawancaranya. Jadi terima kasih untuk Anton. Saya cuma berpesan supaya nanti tolong sebagai mahasiswa tegakkan tridharma perguruan tinggi, karena ketika tridharma perguruan tinggi itu diletakkan dalam posisi yang terdepan, itulah menjadi wujud nyata daripada bela negara. Ya, terima kasih. Selamat malam.